nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dipersilakan dulu. Kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang keempat. Titah yang keempat. Abang bacakan dulu, nanti kita bisa ucapkan berganti-gantian. Demikian hukum Tuhan. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, ternakmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Amin. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu.
engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Musik. Mari adik-adik saya jemput bangkit berdiri, kita mengaku dosa kita. Bersama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan sekaligus mengucapkan ayat bulanan kita, di mana tertulis adik-adik Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Aman bacakan lebih dahulu, nanti kita ucapkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin.
Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. 3 ayat 4. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena itu. Amin. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Yesus Kristus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. 4. Dan oleh kasih karunia dan dibenarkan dalam cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam
ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. 3 ayat 24, dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan. Teman-teman, kita akan bernyanyi lagi Yesus itulah satu-satunya. Musik. Kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Happy Yeye. Musik. Adik-adik kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu dari kitab Injil Matius pasal 26. Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat ke-68. Matius 26 ayat yang ke-57 sampai 68. Kita ikuti dalam hati dan boleh juga diikuti ya Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?
Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang sehat. Tentu sehat, aman, yakin. Kenapa sehat? Tentu anak sekolah minggu sangat menjaga disiplin kesehatannya. Juga menjaga disiplin memakan dengan makanan yang sehat, ya, istirahat yang sehat. Juga dalam hidup keluarga tidak bermusuhan. Kalau ada musuh itu tidak sehat itu. Yang sehat ialah ada damai Tuhan. Betul? Amin ya. Ada damai Tuhan bersama kita ya. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adikku, judul bacaan kita tadi, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ada apa Yesus dibawa kepada mahkamah agama? Mahkamah itu ialah sebuah perkumpulan orang-orang yang telah ditentukan menanyai kesalahan seseorang. Dan coba bayangkan waktu itu Yesus yang tidak bersalah akan ditanya apa kesalahannya. Aneh kan? Aneh. Orang yang tidak bersalah ditanya kesalahannya. Artinya orang benar tidak mungkin salah. Tapi di sini harus ditanya kesalahannya. Loh, kok bisa ya? Nah, pernah adik sekolah minggu salah? Abang juga pernah salah. Nah, lalu siapa yang tanya? Mengaku salah? Mungkin orang tua, mungkin guru di sekolah, mungkin kakak. Lalu setelah kita mengaku salah apa? Tidak lagi melakukan, kita bertobat. Atau kalau ada kesalahan itu karena permusuhan, perkelahian dengan kawan, dan bagaimana? Berdamai, enak, tidak ada yang sulit dalam hidup ini, ya kan? Yesus dibawa ke mahkamah agama, orang-orang pintar, orang-orang berpengetahuan harus menanyai kesalahan Yesus. Coba kalau ada sekolah minggu ada di situ, bagaimana ini ditanya? Apakah engkau melakukan ini? Oh, tidak. Apakah Tuhan melakukan yang salah? Tidak. Tetapi mungkin bagi mereka salah karena tidak melihat apa yang dilakukan Yesus, hanya mendengarkan dari orang lain. Nah, kebenaran sesuatu berita tentu harus kita cek dulu kebenarannya. Misalnya sesuatu yang salah, jangan langsung kita beritakan kepada yang lain. Jangan-jangan berita itu tidak betul. Nah, itu. Nah, Yesus memang melakukan kebaikan Tuhan di dunia ini. Dunia ini banyak yang tidak setuju, banyak yang menolak, banyak yang tidak suka. Apa rupanya yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus ialah membela kebaikan. Bagaimana membela kebaikan? Orang yang melakukan yang benar itu dia dukung, dia temani. Orang yang sakit tidak melihat waktunya, dia sembuhkan, dia lakukan kesembuhan. Betul kan? Apa salah menyembuhkan orang? Nah, tentu bersyukur kita kalau ada orang yang melakukan tindakan penyembuhan. Nah, banyak lagi. Karena dari berita ke berita diangkat menjadi kebenaran padahal salah kepada Tuhan, maka tentu Yesus tidak perlu jawab. Sehingga setiap pertanyaan itu banyak yang disampaikan oleh orang-orang itu, mahkamah penghakiman itu kepada Yesus. Yesus tidak jawab. Karena pertanyaan mereka itu tidak betul. Tidak perlu dijawab juga. Begitu. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ini terjadi, ada satu orang tadi muridnya melihat-lihat dari jauh. Siapa ya? Kita lihat tadi ayat 58. Siapa namanya? Lihat di situ di Alkitabnya. Bernama Petrus, mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Kenapa? Kenapa tidak bersama-sama? Ya, mungkin juga Petrus tidak setuju dengan itu, tapi dia tidak mempunyai
kekuatan. Tidak ada yang mendukung dia. Lalu Petrus memperhatikannya mungkin dengan takut, dengan was-was dari jauh. Ya. Tentu Petrus bagaimana itu? Gak enak juga perasaannya ya. Tapi itu berjalan karena memang Tuhan akan menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Kebenaran itu sekalipun dibenci, sekalipun dipukul, sekalipun dihina, ditekan, Yesus tidak mundur. Dia hadapi semuanya. Ada pada bagian lain, apakah engkau benar anak Tuhan? Apakah engkau Tuhan itu? Kata orang itu kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa? Seperti yang engkau katakan. Seperti yang engkau katakan. Kita pun harus mengucapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi mengucapkannya tidak dengan hati yang ketus. Harus dengan hati atau dengan beriman yang tulus kepada Tuhan. Kesaksian atau ucapan orang percaya anak-anak sekolah minggu mengucapkan Yesus adalah Tuhan, misalnya dalam doa, dalam nyanyian, dalam diskusi, supaya apa? Kita menghayati hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya kepada Tuhan. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Dari pengalaman Alkitab, ya, orang percaya kepada Yesus itu ada yang sembuh. Orang belajar, murid-muridnya bersama dia. Nah, ada juga yang tidak kehilangan arah hidupnya. Nah, orang percaya kepada Yesus itu bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa, dari tekanan iblis. Dia percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran Yesus sebagai anak Tuhan, mari kita terima, kita miliki. Misalnya dalam doa, dalam nyanyian, mari bergembira, melakukan lagu puji-pujian, berdoa kepada hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Hadirnya Tuhan dalam hidup orang percaya juga bisa menghadapi tantangan dan cobaan. Tapi kita harus tiru Yesus. Dia tidak mundur. Tetapi dia tidak mundur, dia tetap ucapkan, hadapi dengan benar. Dia tidak goyah. Karena dia yakin sebagai anak sekolah minggu, yakin ada Tuhan yang membela kita. Di manakah perlu kebenaran itu? Ya, di semua tempat. Kita harus bersikap benar dalam belajar, dalam menjaga sesuatu, jangan mencuri-curi. Nah, apalagi bisa saja ada orang yang menyalahkan teman kita, padahal dia tidak bersalah. Maka sebagai anak Tuhan kita harus ucapkan yang benar. Juga dalam menerima nasihat. Ketika kita salah, ada yang bertanya, apa kau tidak pernah diberi nasihat? Lalu kita katakan, pernah terima, tapi mungkin kita lalai. Nah, harus minta ampun, minta maaf, berdoa kepada Tuhan agar kita kembali ke jalan yang baik. Jangan lakukan lagi seperti itu. Anak Tuhan itu jangan melakukan yang salah berkali-kali, tetapi memuji Tuhan, berdoa, bernyanyi itu lakukan berkali-kali, karena kita membesarkan Tuhan di sana. Bagaimana Petrus? Nah, Petrus dari jauh, anak-anak sekolah minggu juga bukan tidak mungkin seperti Petrus ini menjauh-jauh. Disuruh datang ke depan, misalnya coba ucapkan firman Tuhan. Jangan dulu aku. Ini Petrus ini waktu itu. Disuruh nyanyi, tidak tahu, padahal dia tahu. Nah, anak Tuhan bersama Yesus harus menunjukkan keberanian. Berani di hadapan Tuhan. Jangan berani di halaman dalam perkelahian. Nah, itu Petrus di sini itu dalam firman Tuhan. Dia bersaksi, dia melihat Yesus dari jauh. Nah, anak sekolah minggu, anak Tuhan harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena dengan dekat dengan Tuhan kita diajari, kita diberi kekuatan dan kita diberkati.
Demikian anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang berjuang, yang setia, yang tetap teguh menghadapi segala tantangan. Demikian juga segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar, segala tuduhan yang menjebak, yang menjerumuskan, bahkan segala sikap kasar sehingga menjatuhkan hukuman kematian kepada Tuhan kami. Sekalipun tuduhan itu, hukuman itu tidaklah benar, namun Tuhan kami Yesus menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Dia diludahi, dia dipukul, dia diejek, dia dibentak. Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni kelalaian kami, ampuni kesalahan dunia ini, ampuni sekolah minggu Tuhan. Mungkin pernah lalai, mungkin pernah berdosa, mungkin pernah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh hamba-Nya. Setiap hari di dalam ibadah kita terus dan terus bertumbuh menjadi anak kesayangan siapa? Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah beribadah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita katakan amin. Amin. Mari adik-adik berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian Jalan serta Yesus, tangan kanan, tangan kiri. Ayo adik berdiri semuanya. Sudah siap? Kayaknya udah ya kan? Yuk kita bernyanyi bersama. Musik. mendoakan persembahan kita. Mari sejemput kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih. Demikian juga yang menyaksikan siaran ini di rumah, mungkin bersama keluarga atau sendiri bersama teman-teman dimanapun Anda berada. Dari kami, guru-guru sekolah minggu HKBP Bengkulu, Lingkar Barat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehat. Dah. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itulah aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau terus dengan kasih yang kekal. ya terus Sebab ya terus sebab itu aku melanjutkan kasih yang sebab setiaku dan kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi
engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau ngasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Ayat 5 dan 8. Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 5b dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5 dan 8. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.